Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ketakwaan merupakan landasan utama dalam kehidupan seorang muslim, karena darinya lah lahir sikap taat, ikhlas dan istiqomah dalam beribadah serta bermuamalah. Ketakwaan tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan melalui ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara tanda orang-orang yang bertakwa adalah kemampuannya mengambil pelajaran dari setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa turunnya hujan yang sering kita saksikan. Namun kerap kali kita lalai untuk merenungi makna, hikmah dan pesan keimanan yang terkandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita mengalami frekuensi hujan yang turun di daerah kita dengan sangat tinggi. Fenomena alam ini perlu kita pahami dan renungi sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ambil hikmahnya sebagai orang yang beriman. Dengan merenungi tanda kekuasaan Allah berupa hujan ini, kita bisa menambah keimanan dan kita semakin menyadari bahwa ada kuasa Allah di balik setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang yang mereka jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaannya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Dalam Islam, hujan dimaknai sebagai rahmat yang Allah turunkan kepada seluruh makhluk di bumi. Air hujan menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Tanpa hujan, bumi akan kering, tanaman tidak akan tumbuh dan kehidupan akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, turunnya hujan adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Dia menurunkan air dari langit sebagai rahmat dan sebagai sumber kehidupan. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid." Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia pula yang menyebarkan rahmatnya. Dialah Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Quran surat Asy-Syura ayat 28. Keberadaan hujan juga menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam ajaran Islam, ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk berdoa, karena saat hujan turun itu merupakan waktu yang mustajab untuk memohon kepada Allah.
Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, pada saat Nabi melihat hujan, beliau mengucapkan doa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, Rasulullah bersabda, Utlubu istijabat du'a inda tiqa'il juyush wa iqamatis salah wa nuzulil ghaith. Burulah manjurnya doa ketika perang berkecamuk, iqamah salat dan turunnya hujan. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarah Minhajut Tullab mengatakan bahwa disunahkan bagi seorang muslim untuk membaca doa khusus ketika hujan turun, serta diperbolehkan memanjatkan doa apapun yang diinginkan, karena waktu tersebut termasuk salah satu dari 4 keadaan di mana doa sangat diharapkan untuk dikabulkan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hada'iqa dzata bahjah. Fa'ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Apakah zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan pemandangan indah yang kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Dalam peristiwa turunnya hujan, kita dapat melihat kebesaran Allah yang mengatur alam dengan sangat sempurna. Allah menurunkan hujan dari tempat yang tinggi, yaitu dari langit, sehingga air dapat menyebar dan mengalir ke seluruh permukaan bumi. Dengan cara ini, air hujan mampu menjangkau berbagai wilayah, mulai dari pegunungan, perbukitan, hingga lembah dan dataran rendah yang sangat membutuhkan air. Coba kita bayangkan, jika hujan justru diturunkan dari dataran tinggi, dataran rendah, air tentu tidak akan bisa mencapai ke dataran tinggi atau pegunungan. Akibatnya sebagian wilayah akan kekurangan air, sementara wilayah lain bisa mengalami kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ketetapan Allah selalu memiliki tujuan dan hikmah bagi keseimbangan alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang patut kita renungi dan ambil hikmahnya dari diturunkannya hujan oleh Allah ke muka bumi ini. Semoga hujan yang turun akan senantiasa menjadi keberkahan bagi kita, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari berbagai mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Menutup khutbah ini, marilah kita renungi firman Allah dalam Al-Quran surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal iqtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bika min adzabi jahannam wa na'udzu bika min adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.